Halo, selamat malam. Wah, ini mantep hari ini. Biasanya tunggu 2-3 menit baru pada join ya. Malam hari ini baru saya start sudah yang join 25 orang langsung. Pada ini datangnya tepat waktu kalau malam ini. Halo, selamat malam, Bos. Bos gede. Selamat malam. Udah pada makan belum nih? Yang ini Bos Francisco udah hafal nih. Jam 7:07 baru mulai. Ya biasalah, kita sharing-sharing dulu, tanya kabar teman-teman gimana. Sambil nunggu teman-teman yang lainnya biar prepare untuk join dulu, baru nanti kita mulai ya. Ada yang kangen saya ini. Nah, Bos Edi belum makan, saya juga belum makan. Ini tadi udah dibeliin, tapi belum sempat saya makan. Pas mulai sharing ya, pas. Halo, selamat malam Bos Kristastu. Nih ada Bos Kiki. Suaranya putus-putus katanya. Mungkin konfirmasi dari teman-teman yang lainnya. Apakah putus-putus atau tidak? Biar nanti pas sharing nggak putus-putus juga. Nih di story nih sama Bos Narko ini. Nih. Nih Bos Narko nih. Guys. Oke, terima kasih konfirmasinya lancar berarti ya. Mungkin bisa cek koneksi dulu. Kalau misalkan putus-putus. Ada NS1 nih katanya Bos Dari nih. Halo Bos Daril. Lama tak jumpa. Kita jumpanya becet ya. Ya, sharingnya sama Bos Narko by chat nih Bos Daril nih. status saya menjomblo. Ada yang tanya status nih. Nah mungkin seperti biasa deh. Ini sebelum mulai teman-teman boleh request mau analisanya di pair apa aja. Jadi hari ini seperti biasa kita akan review untuk yang H4 dan M30 peluangnya di seperti apa aja dan kondisinya seperti apa. Selanjutnya kita akan bahas requestnya teman-teman mau analisa di pair apa, dan kita lihat juga peluang atau potensi market untuk kondisi terkininya. Nih ada GU, ada gold. Kalau gold, nah mungkin yang baru ikut ya. Kalau gold nggak usah di request, pasti saya bahas. Itu udah jadi top listnya banyak orang untuk dianalisa dan dicari peluangnya. Oke, GU, USD CHF. Nah, masa yang request dari Bos dari semua ini. Yang lainnya mungkin ada transaksi yang masih nyangkut mungkin bisa kita sharingkan Euro USD ya. Masih ada floating di Euro USD, nanti kita bahas juga. Dan kita bahas juga untuk malam hari ini. Untuk malam hari ini kita bahas juga untuk signal-signal yang kemarin itu alasan entry-nya apa aja sih, dan kenapa bisa entry di situ, alasannya apa. Sama Euro GBP JPY ya. Ini request dari Bos It's Match.
Oke, ini ada yang udah request alasan entry yang euro kemarin karena apa? Malam hari ini kita bahas sama euro GBP ya. Oke, saya tampung dulu request-requestnya. Kita mulai masuk ke chart, mulai masuk ke market. Sudah jam 7:07. Kita bahas dulu. Nah, kita saya share screen dulu. Share screen untuk layarnya, layar saya maksudnya, apakah sudah di chart gold atau belum? Minta tolong konfirmasinya sebelum kita mulai sharing. Oke, sudah, kita bahas gold. Nih, chartnya di atas, jadi saya nolehnya di atas. Nah, ini ya, untuk gold dulu, yang teknik ala NS di time frame H4, kita review. Bulan ini, ya, peluang entry terakhirnya ada di MA 200, itu jadi support, harga naik, kena TP. Terus kita review singkat aja ya untuk ini. GBP USD, untuk GBP USD sideways cukup lama. Ini pas MA 200 juga. Kalau dilihat dari MA 24, 50 dan 100 ini nggak ada peluang entry di 3 garis MA tersebut. Tapi untuk MA 200 di sini masih menjadi support yang cukup kuat dan kondisinya di sini masih uptrend. Jadi kita masih bisa entry di MA 200 dan kebetulan case-nya di sini ini range sideways-nya kalau kita coba tarik garis seperti ini pas MA 200 juga jadi support. Jadi ada peluang entry cukup bagus juga di MA 200. Lalu di Euro USD. Nah, Euro USD ini ada buy di MA 200 dua kali. Ini case-nya sama kayak GBP tadi. GBP tadi MA 100 2 pada 50 sideways, tapi untuk MA 200-nya masih kita bisa manfaatkan. Jadi ada peluang entry di MA 200 dan case-nya untuk saat ini belum ada peluang entry lagi. Nah, ini untuk USD JPY. Kalau case-nya seperti ini, peluang entry yang bagus itu lebih baik kita tunggu harga ke MA 100 terlebih dahulu untuk cari peluang buy. Jadi jangan terburu-buru entry di MA 24 ya. Walaupun MA 24 ini bisa jadi support juga. Ya, jadi karena garis MA-nya berada di bawah harga running, maka garis MA tersebut berfungsi sebagai support. Ini kalau lihat pergerakan harga yang kemarin juga, ini pas area support juga. Kemarin area resisten udah ditembus oleh harga, become support. Jadi resisten become support. Seperti itu. Ini untuk USD JPY. Lalu untuk AUD USD, case seperti ini sideways juga. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang sudah pakai EAN10 juga, mungkin saya singgung dikit. Kalau progresnya masih slow, harap bersabar. Saya pun pakai settingan default dan pertumbuhannya mungkin masih terbilang slow ya, tapi range manajemen resikonya pun terbilang masih sangat aman untuk bulan-bulan ini. Dan pertumbuhannya pun cukup stabil. Jadi karena harganya masih sideways juga, kita harus sabar. Untuk yang teknik time frame H4, kalau case-nya seperti ini mirip USD JPY, kita bisa entry di MA 100. Jadi di MA 100 ini ada peluang entry cukup bagus untuk teknik di time frame H4. Atau kita bisa tunggu sekalian ke MA 200 lagi. Jadi MA 200 di sini sebagai resisten. Itu ya. Ini untuk AUD USD.
USD CHF belum ada peluang, ini masih sideways parah. Kalau mau cari peluang entry, nah kalau case-nya seperti ini, masih ada MA200. MA200 ini jadi resisten, tapi harga garis MA200-nya mulai bergerak datar juga. Kita harus pertimbangkan mau ambil peluangnya atau tidak. Kalau case seperti ini lebih baik kita lihat dulu, karena di sini belum ada pergerakan konfirmasi dia akan lanjut turun atau naik. Kalau misalkan untuk saat ini lanjut naik, ini kita ambil peluangnya masih oke. Tapi kalau sampai next day-nya, sampai besok-besok masih sideways dan MA200 mulai bergerak lebih datar lagi, ini lebih baik kita hindari dulu untuk entry di MA200. Beda case-nya sama yang sebelumnya ya. Sebelumnya pergerakan garis MA200-nya masih bergerak turun. Jadi ketika harga nyentuh MA200, kita entry MA200 sebagai resisten, masih oke, masih bagus. Tapi kalau udah mulai MA200-nya mulai mendekati MA lainnya, lalu mulai bergerak datar, ini untuk jadi acuan entry jadi nggak bagus. Ya, itu dulu untuk teknik di time frame H4. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Karena teknik entry-nya secara detail kita sering sharing di grup, jadi ada sesi sharing juga untuk bahas teknik yang di time frame H4, M30. Jadi untuk live trade pas live trade seperti ini ya, kita bahas peluang dan historinya seperti apa. Jadi review market singkat aja. Nih, ada yang tanya kenapa MA100 USD JPY? Kenapa entry-nya di ini ya? Jadi pertanyaan dari Bos Krista Wisnu, kenapa entry-nya di MA100 bukan di MA lainnya? Karena case-nya di sini, kalau kita perhatikan MA24, 50, dan 100, ini letaknya berdekatan. Jadi pergerakan harganya antara MA1 dan MA lainnya saling berdekatan. Dan kalau kita lihat sebelumnya, ini ada crossing MA24 dan MA50. Crossing turun, crossing naik. Kalau kita lihat nih, ini pergerakan harganya cenderung bergerak sideways sebenarnya. Dilihat dari pergerakan harga yang terbentuk ya dari sini. Ini kan terlihat harga bergerak sideways di range ini. Nah, di sini ada 3 garis MA, ada 24, 50, dan 100. Ini salah satu tips entry ala NS juga. Jadi kalau ada 3 MA yang geraknya berdekatan, carilah MA dengan periode yang paling besar. Di sini periode yang paling besar yang paling dekat dengan harga yang saling berdekatan, di sini ada MA 100. Jadi support istilahnya support terjauhnya ya untuk saat ini, ketika kita mengabaikan MA 200, ini ada MA 100 sebagai support next supportnya yang cukup kuat. Jadi lebih baik kita entry di MA 100. Itu seperti itu untuk MA 100. Ada lagi yang mau ditanyakan untuk yang H4 ini? Sebelum kita next, mungkin sudah nggak ada ya, kita next kalau gitu. Next ke M30 dulu, ke time frame M30. Saya konfirmasi lagi, sudah di chartnya time frame M30 atau belum? Udah di ini ya, udah ada 6 chart atau belum di sini? Oke, sudah ya. Jadi gantian ini kita review yang time frame M30. Kita lihat satu-satu dari gold. Kalau gold, case sekarang ini masih bergerak sideways. Kalau kita lihat tren di M30-nya ya, di M30-nya masih sideways. Jadi belum ada peluang entry yang cukup bagus. Peluang entry-nya kita tunggu ganti
uptrend dulu, jadi ganti trennya jadi uptrend. Kalau sideways seperti ini belum ada peluang. Terakhir peluang entry-nya adalah sell, dan case-nya di sini kita cut loss karena ada crossing naik lagi di kondisi market yang belum kena TP ataupun SL, jadi masih floating, udah ada crossing lagi, bisa jadi tanda pergantian tren atau pergerakan sideways. Kita exit di sini ya, karena di sini ternyata naik lagi dan MA-nya bergerak datar, berarti ini sideways. Lalu ada konfirmasi lanjut downtrend, sideways lagi. Jadi untuk M30 belum ada peluang. Lalu untuk GBP USD, dari uptrend ke downtrend kita ada peluang entry, sell, kena TP, lalu market bergerak sideways, downtrend lagi. Di sini nggak valid entry karena masih melanjutkan tren sebelumnya dari downtrend, sideways, downtrend. Belum ada pergantian tren ya, belum ada pergantian dari downtrend ke uptrend. Nah, untuk case sekarang, ketika harga turun ke MA24, di sini ada peluang untuk entry buy. Jadi MA24 di sini berperan sebagai support untuk teknik di time frame M30, ada peluang entry buy. Tapi tunggu harga turun ke MA24 dulu. Oke, ini untuk GBP USD. Untuk AUD USD, nah kita lihat case-nya mungkin mirip dengan GBP USD. Sudah ada pergantian tren dari downtrend ini ke uptrend. Kita tunggu harga turun dulu ke MA24, baru nanti bisa entry buy untuk AUD USD. Untuk saat ini belum ada peluang ya, tapi udah bisa prepare. Kita bisa prepare cari peluang buy. Kita next lagi USD JPY. Dari uptrend, peluang terakhir uptrend kita buy, kena take profit, lalu sideways, kemarin sideways. Nah, ini udah ada konfirmasi dari uptrend, sideways ganti ke downtrend. Kita udah bisa prepare untuk sell dengan teknik di time frame M30. Sell-nya ketika nyentuh MA24. Jadi ketika harga naik nyentuh MA24, kita ada peluang sell. Ini untuk USD JPY. Selanjutnya Euro USD masih sideways dari downtrend ya, dari downtrend harga turun lalu berganti tren dari downtrend, berganti tren naik. Di sini ada peluang entry buy, kena TP lalu sideways. Nah, sideways seperti ini kita tunggu dulu ada konfirmasi ganti tren ke naik, dia dari downtrend ke uptrend, atau kalau dari downtrend dia sideways ke downtrend lagi. Kita lihat case-nya nanti valid untuk entry atau tidak. Seperti itu. Lalu untuk USD CHF masih sideways juga. Ini case-nya mirip kayak Euro USD ya. Dari downtrend cukup panjang. Di sini sideways, nggak valid entry, downtrend, ada pergantian tren, uptrend kita buy di sini kena TP, lalu sideways. Sideways seperti ini kita belum valid untuk entry. Nah, yang sempat entry kemarin di sini dengan teknik di time frame M30 bisa di cut profit ini case-nya. Kita tunggu pergantian tren dulu untuk entry. Seperti itu untuk yang di time frame M30 dan H4. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut bahas market? Nah, ini pertanyaannya, MA berapa saja yang dipakai dari Bos Acer? Coba diperhatikan untuk rule trading yang saya kirimkan di awal teman-teman join ya. Di situ udah ada rule tertulisnya, sudah ada video panduan setting indikatornya. Oke, seperti itu. Coba dibaca dulu. Kalau memang masih belum mengerti, bisa ditanyakan di grup, nggak masalah. Tapi
saya pinginnya sih teman-teman juga budayakan untuk membaca, karena kita sharingnya di grup, kita lebih sering sharingnya berupa tulisan di grup. Kalau nggak malas baca, nggak mau baca, ya sama aja saya sharing di sini, MA-nya saya sharing MA berapa aja, tapi nggak ngerti cara pakainya ujung-ujungnya. Untuk yang ini pertanyaan dari Bos Agus Setiawan ya, untuk yang di time frame M30 targetnya apakah 300 poin? Tidak selalu 300 poin atau beberapa poin tertentu ya, tidak selalu genap atau dalam bilangan bulat ini target take profit atau stop loss-nya. Target TP dan stop loss-nya melihat swing high dan swing low sebelumnya. Jadi referensinya yang ada garis trendline tipisnya ini, datar nih. Ini sebagai target TP atau SL-nya. Jadi nggak selalu 300 poin. Tergantung pergerakan harga di market. Ini pertanyaan dari Bosian Putra. Apakah AU yang dimaksud AUD USD mungkin ya? Apakah AUD USD jika menyentuh MA 200 kita bisa sell? Maksudnya yang di H4 atau M30 nih. Kalau kita bicarain yang di time frame M30, di sini memang benar MA 200 jadi resisten. AUD USD. MA 200 di sini jadi resisten. Tapi kalau kita bicarain teknik di time frame M30 ini tidak ada peluang entry selain di MA 24, karena MA 24 di sini sebagai acuan kita entry. Ya, jadi kita bicarain satu sistem trading. Sistem trading ala NS di time frame M30 yang mana entry poinnya itu hanya memanfaatkan MA 24. Ya, ini kita bicarain teknik ala NS yang di H4 sama M30 dulu. Nanti kalau kita mau bicarain lebih luas lagi setelah ini kita next. Ini pertanyaan dari Bos Immanuel nih. Untuk time frame M30 kita ambil RR-nya berapa poin? RR mungkin yang dimaksud di sini adalah risk reward-nya mau berapa poin. Risk reward-nya tadi sudah saya jawab, sekalian menjawab pertanyaan tadi dari pertanyaan dari Bos Agus ya. Mau take profit sama SL-nya mau berapa poin itu tergantung dari pergerakan harga di market. Pakai acuannya swing high, swing low sebelumnya. Ini ada pertanyaan dari Bos Upin Ipin. Nah ini nickname-nya di Zoom meeting ini lucu nih, Upin Ipin. Pertanyaannya, kalau misal analisa di H4, apakah bisa OP di M30? Gini, kalau kita bicarain sistem trading tadi, kita bicarain satu sistem trading. Ini contoh ya, kita sedang membicarakan satu sistem trading yang sudah jelas entry point-nya di mana, cara entry-nya seperti apa, TPSL-nya mau seperti apa, itu udah ada rule trading-nya. Yang mana rule trading ini yang nantinya akan membantu kita untuk bisa melakukan analisa dan melakukan trading secara konsisten. Kalau kita bicarain satu sistem trading, ya kita analisa di M30 saja atau H4 saja, ya udah kita nggak usah lihat time frame lainnya. Kita nggak usah perhatikan teknik lainnya kalau kita mau fokus pakai satu sistem trading. Tapi kalau yang kita bicarakan analisa di H4, kita lihat tren jangka panjangnya di H4, lalu pindah ke M30 untuk cari peluang entry atau konfirmasi momen entry yang bagus. Bisa nggak? Bisa. Salah nggak? Nggak salah. Jadi bisa, dan itu salah satu bisa dikatakan sebagai trading dengan memanfaatkan multi time frame. Jadi time frame tradingnya, time frame analisanya nggak cuma satu. Tapi kalau bicarain teknik ala NS yang biasa kita pakai, ya ini mempermudah kita untuk melakukan analisa juga. Fokus hanya di satu time frame dan sudah jelas step analisanya. Seperti itu ya, Bos Upin Ipin.
Upin Ipin. Oke, ada pertanyaan lagi? Dari operator, ini nickname-nya operator. Untuk teknik time frame M30 dan H4 intinya sama ya Bose untuk entry-nya. Intinya sama-sama pakai MA dan fungsi MA sama-sama tidak berubah sebagai penentu tren dan sebagai support maupun resisten tergantung letak harga running terkininya. Ya kalau bicarain intinya pakai indikator, cara lihat trennya sama, tapi step analisanya berbeda. Seperti itu. Nah, ini pertanyaan yang sama dari Bos Dalton, barusan saya jawab ya. Jadi M30 dan H4 itu punya step analisa yang berbeda dan cara memanfaatkan tips, istilahnya tips and trick untuk entry-nya berbeda antara H4 dan M30. Dan itu nggak bisa dicampur. Bukan berarti terus di H4 bisa memanfaatkan MA200 sebagai support resisten, kita bisa entry, TPSL-nya 300 poin, terus kita pindah ke time frame M30, kita memanfaatkan MA200 ya memang benar sebagai tetap MA200 itu mau di time frame berapapun tetap sebagai support maupun resisten. Tapi kalau kita memanfaatkan tips entry-nya dengan TPSL 300 poin tapi analisanya bukan di H4, di M15 atau di M30, itu jadi kurang bagus probabilitasnya. Seperti itu. Oke, ini dari Bos Agus Setiawan ya. Soalnya baca di rule awal targetnya 300 poin untuk forex dan 500 poin untuk gold, itu benar. Tapi perlu dilihat juga judulnya. Mungkin, tapi nggak masalah kalau misalkan ada yang belum jelas atau ada yang memang perlu ditanyakan, silahkan disampaikan, nggak masalah. Di situ kan ada judulnya rule trading di time frame H4, jadi khusus untuk time frame H4 ya. Untuk M30 TPSL-nya sudah saya share di Outlook juga untuk membantu teman-teman melihat TP-nya di sini, SL-nya di sini, dan tidak pakai acuan 300 maupun 500 poin. Apakah menentukan pengambilan OP di M30 dan H4? Apakah ini pertanyaan dari Bos Nosi. Apakah yang menentukan? Nah, maksudnya apa yang menentukan ya? Apa yang menentukan alasan OP di M30 dan H4? Terus kalau ada konfirmasi di M30 ada peluang, apakah harus tunggu di H4 juga? Jadi teknik yang di time frame M30 atau H4 itu berdiri sendiri-sendiri atau punya step analisa dan probabilitas masing-masing, tidak dicampur. Seperti itu ya. Dan kita nggak perlu konfirmasi, kita analisa di M30 ada peluang sell, lihat H4 ada peluang sell apa enggak, itu nggak perlu. Nah, ini dari Bos Upin Ipin. Intinya fokus di time frame. Intinya fokus di teknik yang kita pakai. Bukan di, ya tentunya dengan fokus di teknik yang kita pakai, ujung-ujungnya kita fokus di time frame untuk analisanya. Jadi bukan cuman intinya fokus di time frame. Kita mau fokus di banyak time frame pun nggak masalah. Kalau memang teknik entry-nya seperti itu. Misal nih ada satu teknik entry yang memang teknik entry-nya itu harus analisa di H4 dan di H1 misalkan. Ya, kita harus fokusnya di 2 time frame, nggak cuma 1 time frame. Seperti itu ya. Nah, ini berarti pertanyaan dari Bos Widi nih. Di layar saat ini harga sudah menyentuh MA200, time frame M30. Bisa entry nggak? Kalau saya ditanya bisa entry nggak? Bisa. Kapanpun kita bisa entry. Pertanyaannya, peluangnya ini bagus nggak untuk kita ambil? Kalau nggak saya ambil. Memang benar di sini ada peluang entry. Kapanpun kita bisa entry.
Tapi bagus nggak ini MA200 di sini sebagai resisten? Ada nggak potensi harga akan bergerak turun, mantul turun? Kita TP mau di mana, SL mau di mana, itu harus jelas. Kalau saya ini nggak saya ambil karena untuk memanfaatkan MA saya jarang lihat di time frame kecil. Saya memanfaatkannya di time frame besar. Untuk MA selain MA24 dan MA50 ya, ini di luar teknik di time frame M30. Kalau tanya ada MA200, ada MA100, entry nggak? Ya bisa entry nggak? Kalau bisa entry bisa. Ada peluang nggak? Ada peluang sell karena MA di sini sebagai resisten. Nah, kan next pertanyaannya adalah peluangnya bagus nggak? Oke, kita menganggap peluangnya bagus. Selanjutnya TPSL-nya mau seperti apa? Kenapa kok kita bilang peluangnya bagus? Seperti itu. Jadi kalau saya sekarang ini melihat di AUD USD, lebih baik tunggu harga turun dulu ke MA24 untuk ambil peluang buy dengan teknik di time frame M30. Contoh ketika ada signal di time frame M30 di USD JPY, apakah karena berada di MA200? Balik ya, saya menjelaskan. Mungkin saya balik tanya nih ke teman-teman. Kita bicarain teknik yang mana dulu nih? Jadi ini, namanya analisa ada teknikal, ada fundamental. Di analisa teknikal, ini sedikit nyinggung basic, di analisa teknikal itu ada banyak sekali cara analisa. Banyak sekali sistem trading. Mungkin teman-teman pernah dengar chart pattern. Itu salah satu cara analisa, salah satu teknik trading juga dengan menggunakan chart pattern. Ada yang tradingnya dengan menggunakan support resisten horizontal, jadi menggambar support resisten horizontal seperti ini. Hanya menggambar support resisten horizontal ini, dan support resisten tersebut yang digunakan untuk acuan entry. Itu juga bisa. Jadi tiap ada pantulan harga ditandai, dikasih garis sebagai support resisten. Itu juga bisa. Pakai MA seperti yang teknik ala NS juga bisa. Nah, kalau kita bicarain satu sistem trading, itu tentunya ada step analisanya secara jelas. Yang pertama kita harus apa sampai akhirnya menentukan TPSL-nya harus seperti apa. Nah, ini kalau pertanyaan yang tadi di time frame M30, kalau kita bahas teknik khusus di M30 nih, kita nggak pakai MA, kita nggak pakai MA selain MA24 dan MA50. Nah, di sini tetap ada indikator stokastik, tetap ada 4 garis MA, tapi yang kita pakai untuk analisa hanya MA24 dan MA50. Bahkan kalau teman-teman perhatikan di ini ya, di outlook teknik M30 ala NS itu fokusnya hanya untuk analisa yang di time frame M30 dan kita hanya pakai MA24 dan MA50 untuk analisanya. Seperti itu. Jadi nggak pakai MA200 gitu ya. Pertanyaan dari Bos Nosi. Ya, kalau di M30 pertanyaan dari Emmanuel nih, Bos Emmanuel nih. Berarti kita harus tunggu ada persilangan MA24 dan MA50 dong kalau di time frame M30. Ya, jawabannya ya. Kita harus tunggu crossing karena seperti itu cara analisanya. Oke, sambil mungkin saya jawab pertanyaan kalau masih ada. Ya, ini pertanyaan dari Bos Widi. Hanya pakai MA24 dan MA50 khusus untuk time frame M30. Tapi kalau time frame H4 ya kita tetap pakai indikator stokastik dan MA200, MA100, MA50 dan 24. Semua kita pakai. Minggu kemarin baru kita bahas untuk yang time frame 4. Di minggu ini nanti mungkin koordinasi sama Bos Narko, kita akan bahas juga untuk yang teknik di time frame M30. Mungkin bisa cari hari ini hari Rabu ya, hari Kamis.
hari Kamis mungkin Bang Sarko bisa sharing untuk time frame M30. Jadi step analisanya seperti apa akan kita bahas dan kita sharingkan di grup Telegram Trading bareng NS. Oke, kita lanjut review market. Jadi biar nggak kelamaan bahas salah satu teknik. Nah, tadi kita bahas di H4 yang ini ya. Yang ini khusus H4 aja. Jadi review marketnya secara keseluruhan di H4. Yang tadi ada merah, hijau untuk TPSL-nya itu khusus untuk di time frame M30. Sementara kalau ada outlook seperti ini, mungkin ada yang baru join. Ketika ada outlook seperti yang saya sharingkan di layar ini analisa yang dilakukan secara umum. Umum dalam artian ya kita menggunakan garis trendline, melihat chart pattern, melihat banyak time frame untuk pertimbangan seperti itu. Ini untuk istilahnya teknik analisa yang umum dipakai. Kita analisa secara umum. Nah, dan teknik analisa ini kita mau combine seperti apapun fine-fine aja, nggak masalah. Contohnya ini outlook yang di-share di hari Senin untuk gold kita review. Nah, untuk gold ini outlook udah di-share di hari Senin. Support resistennya didapat dengan menggunakan garis trendline. Jadi garis ini garis trendline, kita bisa gambar trendline. Dan untuk penggambaran garis trendline itu sebenarnya tidak ada acuan pastinya, tidak seperti satu sistem trading yang kita pakai, apalagi yang teknik analisa ala NS sudah ada rule analisanya. Tapi kalau kita tarik garis trendline, kita mau tarik contoh nih, kita mau tarik seperti ini, mungkin ada yang nariknya seperti ini, ada yang nariknya seperti ini. Itu kita tidak bisa salahkan karena teknik analisa teknikal itu apalagi tarik garis trendline itu selama working, selama membuahkan hasil dan itu terbukti, ya nggak ada salahnya. Seperti itu ya untuk analisa teknikal. Nah, tapi untuk penarikan garisnya, kenapa kok ditarik di sini? Sederhananya untuk melakukan penarikan garis itu kita lihat pantulan harganya. Jadi untuk membantu teman-teman mengenali pantulan harga juga kita kasih ada anak panah ini. Nah, jadi referensi penarikan garisnya itu harus jelas. Karena ada 1 poin, di sini ada 2 poin. Jadi ada 2 poin pantulan harga untuk melihat potensi harga akan memantul di kemudian harinya, harga akan memantul di mana? Di sentuhan ketiganya. Sama halnya yang garis trendline paling bawah nih, yang saya extend paling panjang ya. Garis trendline ini jelas referensi penarikan garisnya. Ada 1 di sini, ada 2 di sini ada 3 yang ini. Ya, di sini sempat false breakout. Nah, untuk teman-teman yang sering dengan false breakout tapi mungkin belum ada gambaran false breakout itu seperti apa. False breakout itu seperti ini. Ketika ada grafik atau chart yang menembus suatu level, baik itu garis MA atau garis trendline, ditembus dikit tapi harga naik lagi, ini false breakout di sini. Nah, jadi dari minimal ada 2 ya untuk penarikan garisnya. Semakin banyak pantulan harganya berarti bisa kita katakan garis tersebut semakin bagus untuk dijadikan acuan, baik itu sebagai support maupun resisten. Ini case-nya di sini kita dapat referensi penarikan garis, kita tarik. Nah, kebetulan ini kalau kita lihat MA 200 jadi support nih. Dan trendline ini kalau kita extend, jadi ada 3 pantulan harga di sini, kita extend.
mendekati MA 200. Nah, ketika ada konfirmasi seperti ini, ada dua garis support di area yang sama, ini bisa jadi support yang cukup kuat. Ya, bisa jadi support yang cukup kuat. Lalu diperhatikan juga, ini dari garis trendline-nya kita dapat di sini support, dari MA-nya dapat support, lalu kita perhatikan ke histori ke belakangnya, kita lihat di bagian ini. Ya, di sini ada pantulan harga, di sini ada pantulan harga. Kita mau gambar garis horizontal, kita mau gambar garis horizontal seperti ini bisa jadi support yang cukup kuat juga. Jadi di sini ini ada support yang cukup kuat dan terbukti. Jadi buktinya adalah, kenapa saya bisa bilang terbukti? Mungkin teman-teman bisa perhatikan juga untuk outlook yang di hari Senin yang di-share. Di sini ada penjelasannya juga bahwa area biru di sini dijelaskan sama Bos Narko ya. Di area biru ini ada area support yang cukup kuat. Karena apa? Karena ini tadi ada trendline sebagai support, ada MA sebagai support. Dilihat pergerakan harga sebelumnya dari price action-nya, di sini juga ada support yang cukup kuat. Nah, ini bisa jadi harga akan mantul naik di area tersebut. Dan terbuktinya ketika harga drop kencang jauh di sini, tertahannya di area ini. Tertahan, harga tidak langsung tembus. Di sini begitu nyentuh area ini, harga balik naik dulu. Sideways. Sampai sekarang sideways. Jadi nggak langsung drop atau nggak langsung menembus level ini. Karena apa? Karena di level ini ada support yang cukup kuat, sehingga bisa menahan laju pergerakan harga yang sebelumnya drop kencang di sini. Turun, tertahannya di sini. Nah, ini kita analisa dengan teknik yang umum yang mungkin banyak dipakai trader untuk analisa. Kita gambar garis, kita lihat chart pattern, kita combine antara MA dan trendline. Jadi seperti itu. Terus ini untuk level yang ini ya, level yang pertama. Kita dapat area di sini, kita dapat support yang cukup kuat. Lalu dari mana level kedua ini? Dari mana asalnya? Asalnya dari penarikan Fibonacci. Yang mana kalau kita tarik Fibonacci seperti ini, dapat juga nih di area yang sama, masih di area situ-situ aja. Nah, di sini kita dapat, dari sini kita bisa dapat area support yang cukup kuat, yang ternyata berhasil menahan laju pergerakan harga yang sebelumnya drop cukup jauh, cukup kencang juga. Nah, tertahan di sini, mantul naik. Seperti itu. Ini ada penjelasannya juga ya di channel, di Outlook Gold. Nanti teman-teman bisa coba cari. Ya, peluang buy-nya di mana? Ya di area ini sebagai support. Nah, terus untuk saat ini seperti apa? Sudah bisa belum dikatakan dia break support? Ya, kalau kita melihat support trendline, kita hanya lihat trendline-nya atau MA-nya aja, sudah ada konfirmasi harga break support-nya. Ya, untuk saat ini sudah ada konfirmasi harga break support. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan, area kotak warna biru ini masih menjadi area support. Jadi potensinya untuk saat ini masih besar kemungkinan harga akan balik naik lagi. Ya, kecuali beda cerita nih, ternyata harga berhasil turun, break support, break ini level support paling bawahnya dari area kotak warna biru ini, harga tembus turun. Ini potensi bisa turun jauh untuk jangka panjangnya. Tapi untuk saat ini masih naik turun di area support. Harga masih tertahan di area support, bakal lanjut naik atau lanjut turun. Ya, seperti itu. Dan ini kalau kita lihat nih,
kita udah bisa mulai tarik garis seperti ini. Nah, kita tarik garis bentar. Warnanya saya bedakan aja biar nggak bingung. Kita sudah bisa mulai tarik garis trendline seperti ini. Nah, turun ke bawah seperti ini. Ya, kita bisa tarik garis channel juga bisa. Trendline atau channel itu nggak masalah. Kita coba. Nah, ini kebetulan udah warna biru. Jadi referensi penarikannya pun harus jelas dari awal penurunannya, lalu kita bisa cocokkan dengan garis-garis swing high, swing low-nya terbentuk. Ini sudah mulai harga bergerak dalam kondisi bergerak turun atau downtrend. Karena di sini ada harga tertingginya, di sini kita bisa lihat semakin turun. Jadi ini udah mulai bergerak downtrend. Nah, ini case-nya kalau saat ini bisa jadi koreksi dulu ke area resisten untuk lanjut turun, atau harga bisa langsung lanjut turun. Ini case untuk gold sekarang. Jadi potensinya, kalau analisa saya, potensinya di gold untuk jangka panjang masih kuat untuk bergerak turun. Tapi harus hati-hati ketika kita mau ambil peluang sell, karena ini masih area support yang cukup kuat. Bisa tunggu naik dulu untuk cari peluang sell, atau tunggu break level supportnya dulu untuk cari peluang sell. Seperti itu untuk potensi pergerakan harganya. Ini kalau kita lihat, di time frame yang lebih kecilnya lagi, nah ini kan sebenarnya lebih kelihatan kalau harga bergerak sideways di sini. Nih, kotak warna biru tua ini ya, sideways. Nah, lalu harga break support dari sideways awalnya, lalu turun, dia membentuk sideways lagi, tapi di level yang lebih rendah. Ini kalau misalkan harga, kalau kita lihat di time frame kecil nih, ketika harga break di level ini, di level 1851.72, ketika harga berhasil break level tersebut, ini ada konfirmasi cukup bagus untuk ambil peluang sell. Ya, ini kita analisa di time frame M30, tapi kita bicarakan analisa secara keseluruhannya, tidak hanya salah satu teknik ala NS. Jadi analisanya seperti itu. Tapi ini kalau harga berhasil naik lagi untuk saat ini, dan break resisten dari range pergerakan sideways-nya, jadi level atasnya ini ditembus, jadi level di 1861.80 ditembus oleh pergerakan harga, ini ada konfirmasi untuk kedepannya harga masih kuat naik. Seperti itu. Ada pertanyaan dulu mungkin untuk gold. Tapi untuk saat ini, nah kalau ditanya peluangnya saat ini, ya lebih baik kita nggak ambil entry dulu. Karena apa? Karena belum jelas harga mau lanjut naik, mau lanjut turun, masih naik turun di range ini. Jangan sampai kita spekulasi ya, kita nebak-nebak, ini kayaknya mau turun, kita sell di sini. Padahal kalau lihat di time frame besarnya, ini masih area support, kita mau sell pun kurang bagus. Kalaupun kita mau buy, ini masih sideways. Ini memang area support. Kalau mau buy malah masih cukup bagus peluangnya, buy untuk jangka panjang. Tapi untuk terkininya kita buy sekarang. SL-nya mau taruh di mana? Pertanyaannya kan itu. Ini masih berada di tengah-tengah dari range pergerakan sideways-nya. Kalau mau buy ya bagusnya ketika harga nyentuh support atau mendekati support dari range pergerakan sideways-nya. Kita mau buy atau mau sell di resisten masih oke, tapi kalau di tengah-tengah seperti ini lebih baik hindari dulu. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan untuk gold?
Nah, kita sharing nggak terasa udah hampir 1 jam, baru bahas gold aja nih. Gold sama review technical ANS ya. Seperti itu untuk pergerakan di gold ya. Goldnya memang seru ya, seru karena di gold tuh volatilitasnya tinggi, tidak seperti market forex yang range pergerakan hariannya. Kalau kita lihat range pergerakan hariannya itu lebih kecil dari range pergerakan harian di gold. Ini kalau nggak ada yang ditanyakan, saya next. Lanjut ya, ini dari Bos Edi, lanjut. Oke. Yang lainnya lanjut juga, atau ada yang mau ditanyakan untuk gold? Gas, lanjut. Oke, kita bahas Euro USD. Nah, Euro USD di sini masih sebenarnya mengikuti, masih pergerakannya masih dalam range outlook yang minggu lalu ya, bukan yang minggu ini, yang minggu lalu. Harga masih bergerak di downtrend channel, jadi masih naik turunnya di range support resisten yang garis trendline warna merah ini. Untuk potensi kedepannya masih kuat turun. Karena apa? Karena trennya downtrend pertama, kedua harga sudah koreksi nyentuh resisten, ada MA 200, lalu harga turun. Ini potensinya masih akan bergerak turun. Ini untuk analisa saya di Euro USD. Ya, masih dalam kondisi downtrend channel dan masih berpotensi akan turun. Sorry, ini sebelum kita lanjut, mungkin bahas gold dulu ya. Di hari Senin sempat ada peluang buy. Nah, mungkin saya mungkin teman-teman yang bantu saya jawab alasannya buy kira-kira apa, ada yang tahu nggak? Alasannya ada signal buy di hari Senin, bisa teman-teman cek. Kenapa kita buy gold? Kita buy gold di harga 185483. 1854 itu di area ini. Di area yang saya kasih tanda panah warna merah aja deh biar kelihatan. Kira-kira ada yang tahu nggak alasannya kenapa buy di area ini? Ya, ini signal di hari Senin, TP 1000 ya sekitar 1450 poin. Nah, cuan lumayan hari Senin. Alasannya jelas ya, tadi kebetulan udah saya bahas panjang lebar. Ini memang area support yang cukup kuat dan harga berhasil naik. Jadi TP hari Senin. Lalu karena sideways ya kita nggak usah maksa entry lagi karena udah sebelumnya udah TP, harga udah mantul naik dan ternyata sideways. Ini untuk gold. Lalu kita lanjut Euro USD lagi. Nah, dari Bos Yan Putra nih sharing karena nyentuh MA 200 di gold. Ya benar. Karena MA 200 sebagai di sini sebagai support. Bagus di sini untuk entry. MA 200 harga naik. Itu ya, ini untuk signal hari Senin gold, alasannya seperti itu. Lalu next Euro USD. Euro USD ada signal hari ini ya, signal hari ini ya Euro USD ya. Euro USD signal, signalnya untuk Euro USD kemarin malam kita masih hold sampai sekarang. Nah, alasannya karena
ini bisa dilihat alasannya cukup sederhana. Harga masih bergerak turun. Nah, lalu koreksi ke sini. Ada pergerakan turun di sini. Dan di sini kalau lihat dari pergerakan harganya ini masih berpotensi kuat akan lanjut turun. Jadi bagus untuk ambil peluang sell. Seperti itu. Jadi alasan sell-nya itu, dan ternyata harga masih bergerak sideways. Kita hold dulu sampai kita lihat nanti malam atau besok. Kalau memang pergerakan harga masih sideways di situ-situ aja, kita bisa cut transaksinya. Ini untuk Euro USD. Itu alasan entry Euro USD dan potensi pergerakan harga di Euro USD. Ada yang mau ditanyakan? Nih, hari ini masih slow banget marketnya, baru gerak di sini-sini aja nih. Kalau kita lihat di time frame yang lebih kecil untuk melihat pergerakan harga lebih detail, nah ini pergerakan harganya seperti ini, masih naik turun di sini-sini aja. Ini konfirmasinya nanti ketika harga berhasil break yang support ini, garis dari kotak ini yang bagian bawah ini, ketika berhasil break supportnya, ini potensi harga masih akan lanjut turun. Karena dilihat dari tren jangka panjangnya masih kuat untuk turun. Tapi ketika harga ternyata break resistennya duluan, di garis kotak yang bagian atas ini break naik, ini bisa jadi harga akan lanjut naik cukup jauh. Seperti itu. Untuk saat ini lebih baik kita wait and see dulu, karena belum ada konfirmasi lebih lanjut akan naik atau turun. Nih pertanyaan dari Bos Agus nih. Euro USD kalau tembus turun targetnya sampai 1.206. Ya. Next targetnya di area ini. Nah, di area ini bisa sebagai next targetnya. Jadi kita lihat di sini ada pantulan harga naik, di sini harga turun, di sini harga naik, di sini harga turun juga 2 kali. Nah, ini bisa jadi support maupun resisten. Jadi area support resistennya yang cukup kuat. Bisa turun sampai area tersebut. Kita bisa ukur pakai Fibonacci juga kalau memang di sini berhasil membentuk swing high yang baru. Nah, ini kebetulan areanya juga area 618, yang mana area Fibonacci 61618 di area ini bisa jadi support yang cukup kuat juga kalau harga berhasil turun. Seperti itu alasannya. Oke, kita next lagi kalau nggak ada yang ditanyakan. Kita sambil next saja deh. GBP USD. Seperti apa potensinya? Kita bisa lihat di sini ada range pergerakan sideways. Sideways di sini GBP USD. Lalu kita bisa lihat juga pergerakan harga memang sideways. Tapi bisa kita lihat supportnya udah mulai tertembus di area ini. Pas nyentuh MA 200 ya, time 4 ini udah mulai tembus supportnya, support dari range pergerakan sideways-nya. Lalu kita bisa lihat juga di pergerakan terkininya aja ini ada harga-harga tertinggi atau puncak-puncak dari harga di sini, atau kita bisa sebut sebagai swing high-nya bergerak semakin turun. Yang mana ini bisa jadi tanda yang potensi harganya untuk kedepannya ini masih kuat untuk bergerak turun. Nah, untuk jangka panjang
analisa saya potensinya harga masih akan bergerak turun. Bisa jadi ini langsung lanjut turun, atau bisa jadi harga balik naik lagi, ngejar resisten dari range pergerakan sideways-nya. Karena bisa kita lihat di sini area resisten yang cukup kuat, baru lanjut turun. Tapi untuk jangka panjang ini potensinya masih akan lanjut turun. Karena kita bisa lihat juga di sini ada uptrend channel-nya ya. Nah, uptrend channel-nya udah mulai ditembus oleh pergerakan harga, bisa jadi koreksi dulu. Bisa jadi koreksi dulu ke uptrend channel-nya di sini, naik dulu baru turun. Seperti itu untuk GBP USD. Atau bisa jadi ini kemungkinannya kalau memang naik dulu untuk turun ya, untuk koreksi dulu naik untuk turun, bisa jadi ngejar MA100 ya jadi. MA100 jadi resisten terluarnya di sini, lanjut turun, atau bisa jadi naiknya sampai resisten dari range pergerakan sideways-nya, baru lanjut turun. Tinggal kita ikuti pergerakan harganya seperti apa. Tapi untuk saat ini ya lebih baik kita nggak paksakan untuk entry lagi. Karena untuk hari ini tadi ada signal sell di GBP USD di harga 1.4077. Jadi area ini ya. Nah, di area ini harga udah break MA200, koreksi ke MA200, ternyata false breakout di sini. Harga nggak langsung lanjut turun, koreksi naik dulu. Nih, ada yang mau ditanyakan untuk yang ini? GBP USD. Nggak ada ya, kita next USD JPY. Nih USD JPY, ada yang tanya alasan OP di USD JPY. Nah, kemarin ada signal nggak ya di USD JPY? Alasan OP yang mana nih? Untuk minggu ini belum ada signal entry di USD JPY ya. Jadi kalau tanya alasan OP yang mana? Yang barusan, oke. Ya, tanyanya sinyal yang barusan ya, saya kepikirannya yang kemarin-kemarin. Nah, jadi signal yang barusan, kira-kira ada yang bisa bantu jawab nggak alasan entry-nya karena apa? Oke, ini ada beberapa teman-teman. Wah, ini bukan beberapa, ini kompak. Kompak jawab MA24 time frame H4. Oke, jadi saya pun sependapat. Ini tadi signal dari Bos Narko ya. Ada peluang entry di MA24 time frame H4. Sempat dibahas juga tadi. Jadi MA24 di sini sebagai support. Kita lihat pergerakan harganya. Di sini kan nggak usah terlalu ke belakang kita lihatnya, kita lihat terkini aja kan. Di sini juga ada area yang sebelumnya jadi resisten, di sini berpotensi jadi support yang cukup kuat juga. Ya, resisten become support. Lalu kita perhatikan stokastiknya, di sini juga udah oversold, sudah memasuki di bawah level 20.
Jadi ini ada potensi harga akan mantul naik. Cuman kalau saya pribadi lebih milih entry-nya di MA 100 sekalian. Jadi tunggu ke MA 100 dulu baru entry buy. Ya plus minusnya jika harga memang ini masih kuat lanjut uptrend, karena harga ini masih bergerak dalam kondisi uptrend ya. Dalam uptrend channel, jika harga kuat untuk lanjut naik, ada potensi akan mantul naik di MA 24 ini, langsung naik. Ya, bisa seperti itu, bisa jadi juga koreksinya sampai ke MA 100 dulu baru lanjut naik. Seperti itu. Itu alasan entry USDJP yang baru aja di share. Begitu. Nah, berarti saya dengan teman-teman nih yang share, ada Bos Devi, Bos Dian Rizky, Bos Agus, Bos Yan Putra, Bos Bisma, dan Ferdinand ini sependapat. Kita sependapat, kompakan juga dengan Bos Narko. Ini ada peluang entry buy. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi USDJPY? Oke. Oh, ini dari Bos Agus, kok nggak kompakan sama Bos Narko? Saya dengan Bos Narko nggak kompakan. Itu sangat mungkin terjadi. Mau saya dengan Bos Narko, mau saya dengan teman-teman, itu beda pandangan, beda pendapat, itu no problem, nggak masalah. Yang penting kita tahu tips dan triknya seperti apa. Untuk trading manual, beda pendapat, beda cara analisa, itu sangat mungkin. Tadi kan saya jelaskan kalau mau entry, saya pribadi saya milihnya di MA 100. Tapi kalau tanya peluang, ada nggak peluang entry? Di sini ada, karena stokastik sudah oversold. Di sini sebelumnya jadi resisten yang cukup kuat. Di sini ada support yang cukup kuat. Ada peluang buy cukup bagus di sini. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih suka tunggu ke MA 100 dulu. Karena saya melihat marketnya pun masih cenderung bergerak sideways seperti ini. Seperti itu. Begitu, ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, dari Bos Devi nih, tadi entry sell. Nah, mungkin karena ada di sini lihatnya ada resisten yang cukup kuat, atau melihatnya di time frame kecil, ini ada sideways. Nah, jadi harga udah break sideways-nya, ambil entry sell, udah TP, yaitu bagus juga, no problem. Seperti itu. Oh, karena crossing MA ya. Oh, di sini ada perpotongan MA. Carinya peluang sell. Nah, ini saya sependapat dengan Bos Rido nih, atau Bos Rido sependapat dengan saya. Buy limit di MA 100. Karena saya pribadi jujur jarang trade di USDJPY. Apalagi kondisi market yang cenderung sideways seperti ini. Ya, jadi alasan entry-nya jelas, analisanya sama, tapi kalau ngambil peluangnya ya bisa beda-beda. Oke, lanjut ya.
sudah tidak ada yang ditanyakan. USD JPY, kita lihat USD CHF, harga masih sideways, belum ada peluang entry yang bagus di kondisi market yang seperti ini. Masih belum jelas harga lanjut naik atau lanjut turun. Tadi sempat dibahas juga. Sebelumnya downtrend, sebelumnya harga bergerak turun, lalu mulai bergerak sideways di sini nih. Kalau mau cari peluang ya bagusnya tadi bisa di MA 200, tapi kita lihat dulu case-nya nanti seperti apa. Kalau nyentuh MA 200-nya masih besok, ini jadi peluang yang tidak cukup bagus karena resiko MA 200 tertembus oleh harga itu besar. Lebih baik cari peluang sell-nya di area 0.90468. Lebih baik cari peluang sell-nya di range itu, di resisten dari range pergerakan sideways-nya, atau cari peluang buy di area support di level 0.89312. Tapi untuk saat ini ya kita harus sabar, nggak entry dulu. Nah, ini ada Bos Johan nyangkut sell-nya di 0.8974. Coba 0.8974. Di area sideways-nya ya. Nah, nggak enaknya kalau sideways ya memang kita coba ke time frame kecil. Nih, kita cari levelnya. Nih ada Bos Johan sharing nih, entry-nya di 8974. Nah, ini kalau kita boleh sharingkan ya, saya sharingkan, saya mengutarakan pendapat. Sebenarnya kalau mau sell di sini, kita lihat case M30 seperti ini. Kita ngambil sell di 0.8974. Ini sebenarnya alasan sell-nya menurut saya pribadi kurang bagus. Alasannya kira-kira apa ya? Ini mungkin sharing dari Bos Johan nih. Nah, sharingnya, alasan entry-nya sell di harga ini. Sell di harga ini. Ya, di level ini ngambil peluang sell. Nah, ngambil peluang sell di level ini karena melihat stokastik di H1 dan H4 sudah oversold, jadi di sell. Nah, alasannya dari stokastik ya, ini sharing Bos Johan. Mungkin saya ngasih pendapat nih. Pertama, jangan sampai kita trading fokusnya hanya di stokastik. Ya, saya kasih perumpamaan sederhana. Kita nggak pakai stokastik, bisa nggak kita menentukan poin entry buy dan entry sell dari pergerakan harga tanpa stokastik? Ya, jawabannya tentu bisa. Kita melihat support resisten dari pergerakan harga, kita entry bisa mencari level yang bagus, di mana harga potensi akan mantul naik atau mantul turun. Bahkan ada trader yang pakai chart polosan, nggak pakai indikator sama sekali, jadi hanya melihat pergerakan harga untuk mencari support resisten dan untuk mencari peluang entry. Karena apa? Karena memang untuk entry itu acuannya ya support resisten, acuannya dari pantulan-pantulan harga itu kita bisa entry, baik itu buy atau sell, buy di support atau sell di resisten. Ya, tapi kalau kebalik, alasannya karena lihat stokastik. Saya coba balik. Kita bisa nggak menentukan entry point yang bagus hanya dari stokastik? Nggak melihat pergerakan harga. Alasannya karena stokastik oversold, stokastik overbook. Kita bisa nggak? Atau yakin nggak kita entry? Sekarang ini kita entry nih. Alasannya karena apa? Karena stokastik overbook. Kita entry sell. Ya, tanpa melihat pergerakan harga, ya kita nggak bisa tahu di situ memang area support atau area resisten nih.
potensinya harga mantul naik atau mantul turun nih. Nah, harga sedang bergerak uptrend atau downtrend nih. Kalau kita cari peluang sell. Nah, kita sedang counter trend atau enggak nih, kita nggak bisa tahu. Jadi, kalau analisa, indikator itu alat bantu kita. Tapi jangan sampai kalau case-nya di sini, kita acuannya stokastik. Nah, jangan sampai kita fokus hanya di stokastiknya. Stokastik itu bagusnya digunakan jadi indikator atau alat bantu yang fungsinya untuk konfirmasi peluang yang ada. Contoh, di sini ada, ini contoh aja ya, kita ambil contoh. Di sini ada MA200 sebagai support. Nah, fungsinya stokastik untuk apa? Untuk kita lihat ketika nyentuh support MA200, stokastiknya kita lihat nih. Stokastiknya berada di area oversold. Yang mana udah oversold, udah jenuh jual. Udah jenuh jual, potensi harga akan naik. Di sini harga naik. Jadi ada konfirmasi dari stokastik. Fungsinya untuk konfirmasi, bukan untuk acuan utama kita menentukan poin entry atau entry point kita. Itu jangan sampai salah untuk stokastik, untuk fungsi stokastik ya. Pertama itu, kedua, kemarin sell di USD CHF karena melihat stokastik oversold. Ketika stokastik oversold, peluang yang bisa kita lihat kalau hanya melihat dari stokastik itu adalah peluang buy harusnya. Karena ketika stokastik oversold itu kondisi ketika garis stokastiknya berada di bawah level 20. Oversold atau jenuh jual. Potensinya harga akan naik, bukan terus kita jual. Bukan terus kita sell. Jadi kebalik. Jadi 2 poin itu ya. Mungkin bosnya kebalik baca indikatornya pertama, kedua kurang tepat untuk memanfaatkan indikatornya. Terima kasih sharingnya, jadi saya juga bisa sharing ke teman-teman. Ini sharing dari Bos Johan. Seperti itu ya. Dan kalau case seperti ini ya, kalau terlanjur entry di sini masih nyangkut, ya kita pertimbangkan aja SL-nya mau di mana. SL-nya ya taruh di atasnya ini dikit, nggak usah jauh-jauh. Di level ini ya. Acuannya ini kita taruh aja SL-nya di atasnya dikit. Kalau terlanjur sell di sini. TP-nya di mana? Ya kalau mau TP-nya bisa di area support ini. Kalau mau TP-nya di situ, atau ketika turun kita mau cut profit, begitu biru kita mau cut profit nggak masalah. Karena memang pergerakannya sideways dan belum jelas arahnya akan lanjut naik atau lanjut turun. Seperti itu untuk USD CHF. Ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, kalau mau sell malah bagusnya ambil sell di area resisten ini ya. Area resisten dari range pergerakan sideways-nya. Sell di area ini masih bagus, tapi kalau sell di sini, di bawah sini, ya ini area support. Harusnya kita buy di area support, bukan sell di area support. Seperti itu. Oke, seperti itu. Next lagi ya, karena tidak ada pertanyaan, kita lihat AUD USD. AUD USD ini case-nya mungkin mirip dengan GBP USD. Harga bergerak sideways, tapi untuk terkininya kita bisa lihat harga bergerak semakin turun. Jadi ada puncak-puncak yang makin turun. Ini masih berpotensi akan lanjut turun nih. Nah, entry-nya di mana? Entry-nya bisa di MA100 kalau mau cari peluang sell. Jadi pas ada MA100 sebagai resisten, MA sebagai resisten, ini pas area
ini juga area garis trendline juga. Ini ada peluang sell. Stokastik udah overbook nih. Itu untuk AUD USD. AUD USD ada yang mau ditanyakan sampai sini? Potensi jangka panjang masih bakal turun ya. Oke, sudah cukup jelas. Itu kita udah review major pair-nya. Terus kita lanjut review untuk yang signal ya. Ada signal yang di-share, alasannya apa? Kita coba buka aja. Pertama, Euro JPY. Jadi kita mau cari tahu kemarin ada signal sell. Alasannya apa? Kenapa kita sell di Euro JPY? Dan ternyata kalau kita perhatikan harga ini masih lanjut turun ya. Alasannya karena kita cari tahu dulu entry point-nya. Entry point di Euro JPY itu ada di 133.598. Nah, pas ujung nih, kita bisa dapat pas ujung ini. Kenapa kok bisa entry-nya pas sebelum harga turun? Ya tentunya itu tadi, kita teknikal, kalau analisa teknikal, acuannya apa? Acuannya adalah support resisten. Kalau kita nggak buy di support, ya kita sell di resisten. Atau sell pas break support, atau buy pas break resisten. Acuannya hanya ada dua kalau analisa teknikal, ya support, ya resisten. Nah, kenapa bisa sell kemarin di area ini dan harga berhasil turun? Kita bisa lihat di sini ada area support resisten. Di sini sebagai resisten, di sini sebagai support dari range pergerakan sideways-nya, di sini jadi resisten, harga drop jauh. Ketika harga naik lagi, ya ini kita tahu dulu di sini ada di sini ketika harga nyentuh area ini kita tahu dulu di situ ada resisten yang cukup kuat. Pertama itu kita dapat resisten dulu, area resisten nih. Kita bisa selanjutnya kita bisa lihat stokastiknya. Nah, step selanjutnya baru kita lihat stokastik. Nah, ini ketika harga nyentuh resisten, stokastiknya overbook, sudah jenuh beli, potensinya akan turun, akan jual gantian, akan jual, akan turun. Ya, jadi di momen ini kita baru tahu resisten dulu, baru lihat stokastiknya sudah overbook, jenuh beli. Lalu kalau kita lihat lagi dari tren yang berlangsung, kita udah tahu resisten, udah lihat dari momentumnya bagus untuk buy. Dari trennya ini kalau kita tarik garis channel nih, kita bisa hubungkan seperti ini. Nah, di area ini pas area resisten dari downtrend channelnya. Jadi kita bisa lihat pergerakan harga yang bergerak semakin turun. Jadi di sini itu area yang bagus untuk entry. Alasannya seperti itu. Kenapa entry sell di Euro JPY? Jadi alasannya tetap berdasarkan support dan resisten. Alasannya jelas. Konfirmasinya ada stokastik. Ini untuk Euro JPY. Terus kelewatan GBP USD ya. Sempat sell GBP USD. Mungkin kita balik dulu bentar ke GBP USD. Sempat sell GBP USD di harga, kita input harga entry kita kemarin GBP USD 1.40
953. Nah, kita entry pas di sini. Alasannya karena apa? Alasannya karena break break support. Jadi di sini harga break support dilihat dari price action-nya juga. Pergerakan harganya sideways. Lalu di sini turun, naik lagi. Ada MA24 sebagai resisten. Ketika harga mulai turun, nah ini jadi peluang entry, di sini entry sell yang cukup bagus dan harga berhasil turun. Kenapa kok TP-nya bisa pas sebelum harga naik? Nah, kira-kira ada yang tahu nggak kenapa di area ini menjadi area yang cukup bagus untuk melakukan take profit? Ya, kita TP itu bisa kita lihat kemarin kita TP di 1.40270. Kenapa kok bisa entry sama entry TP-nya bisa pas? Kita coba tandai di sini, kita TP di 1.40270. 1.40270. Nih, kita bisa, TP-nya kan di situ. Kita setup TP-nya di situ. Terus di TP manualnya itu berarti CP-nya itu close point-nya di 78.498. Di TP awalnya di sini, lalu TP TP manualnya di close point-nya itu di 1.4039. Nah, pas banget kan? Pas banget, harga kita TP, harga naik. Kok bisa pas? Pertanyaannya itu. Ada yang bisa bantu jawab? Karena ada support sebelumnya. Kalau kita TP di sini, support sebelumnya kurang masuk ya. Alasannya kalau support sebelumnya ya harusnya kalau pakai alasan support sebelumnya ya harusnya di sini. Ya, kira-kira ada yang tahu nggak? Karena ada pantulan harga di sampingnya ini ya, ada pantulan harga. Tapi kalau pakai ini, ya ini masuknya area support. Tapi kalau kita mau cari level pastinya, kenapa kok di sini nih? Nah, ini tebak-tebakan yang udah bisa analisa. Sebagai sesama trader, saya bertanya nih sama teman-teman. Kira-kira ada yang bisa jawab nggak? Kenapa kok bagus dan pas di sini? Ya, saya jawab ya. Alasannya karena risk ratio 1:1. Itu jadi alasan pendukung. Ketika kita ingin TP manual, ya baiknya ketika harganya sudah dalam range pergerakan untuk jarak TP dan SL-nya itu udah 1:1. Tapi untuk alasan TP-nya itu karena ini nih. Nah, pas area Fibonacci 1618, pas banget. Pas di area ini harga mantul naik. Jadi sebelum mantul naik kita udah clear posisi dulu karena kita tahu di situ support. Jadi itu pentingnya kita mengetahui support dan resisten. Ya, ini kan ada pergerakan seperti ini nih dari price action-nya ya, harga turun, naik, lalu turun. Nah, kita mau cari tahu nih turun sampai mana. Kita tarik Fibonacci, dapatlah level ini. Jadi kita bisa TP manual di sini sebelum harga naik. Kita profit ini untuk GBP USD. Ya. Alasannya TP manual pun harus jelas. Jangan sampai TP manual karena ABC, asal biru close. Masih gatel tangannya lihat biru-biru pingin nge-close. TP manual pun kita harus punya alasan yang jelas. Yaitu untuk Euro JPY, GBP USD yang entry kemarin. Lalu ada NZD JPY. Kita mau cari tahu NZD JPY, kenapa kok ada peluang sell?
Teguh deterjen Gentle. Ini buat Karena terbaik. pasti. Ini loh air rebusannya jernih. Oke, NZD JPY. Tahap 4, kita mau cari tahu sell karena apa. Kita entry-nya di harga, kira-kira ada yang mau bantu jawab alasan entry-nya apa? 78.722, kita entry di 78, entry di 78.722. Nah, kita entry di sini nih. Pas harga sebelum turun. Kira-kira alasan entry-nya apa nih? Ada yang bisa sharing mungkin? Ada support and resistance. Nih, dari Bos Edi ada SNR. Ya pasti karena alasannya karena support atau resisten. Oke, karena ada resisten MA200. Oke. Pertama itu saya sependapat juga. Jadi di sini ada MA200 sebagai resisten, stokastik sudah overbought. Jadi ketika menyentuh resisten di sini, stokastik sudah overbought. Foto gitu atau foto. Untuk mic-nya mungkin bisa di mute dulu untuk teman-teman biar tidak mengganggu proses sharingnya. Jadi ini alasannya karena ada resisten MA200 di sini, stokastiknya sudah overbought. Lalu kalau kita mau tarik garis trendline, nah ini pas juga resisten become resisten juga di sini. Masih resisten yang cukup kuat, ada peluang sell yang cukup bagus, harga turun. Seperti itu. Itu untuk alasan entry-nya, trennya di sini juga sedang bergerak dalam kondisi downtrend. Jadi ada peluang entry yang cukup bagus. Seperti itu. Nah, jadi kita sudah bahas, kita udah review market, review teknik A4 dan M30. Kita udah review signal-signal yang kemarin-kemarin kita share. Alasannya apa? Ada yang mau ditanyakan lagi? Lanjut. Nah, ini dari Bos Edi lanjut. Mau lanjut kemana nih? Nah, sekarang saya balik tanya teman-teman. Mau ada yang bilang lanjut buka table, ada yang bilang lanjut tidur. Lanjut bahas satu pair lagi deh. Yang mau request monggo dipersilahkan. Ini lanjut traktir stick. Kok pada tahu ya? Ini oh, story-nya Bos Narko ya. Oke. Ini dari request dari Bos Dian nih. Kita bahas NZD USD. Oke. NZD USD. Nah, ini kehidupan pribadi saya terekspos sama Instagramnya Bos Narko. NZD USD kita buka dulu.
lihat ada peluang apa nih di NZD USD. Oh, ini kemarin saya ingat nih. Kemarin ini ya. Kemarin ada yang request juga kebetulan. Ya, ini ada yang request outlook-nya. Peluang terakhir atau peluang terkininya yang udah lalu itu ada peluang buy. Kira-kira ada yang bisa bantu ngasih alasan nggak kenapa kok buy? Kenapa bisa sampai ada peluang buy? Dan peluang buy-nya cukup bagus. Ada yang bisa kasih alasan kenapa ada peluang buy bagus di NZD USD time frame H4? Ada kaitannya dengan stokastik. Ada yang mau sharing? Ya. Kamu kenapa? Oke, nggak ada yang tahu alasannya. Nah, ini alasannya cukup bagus ya. Baik karena udah disupport dan indikasi pembentukan pola, yang mana polanya itu ada indikasi, kalau dilihat dari polanya ada indikasi penerusan harga lanjut bergerak naik. Jadi kalau di sini case-nya pergantian trennya di sini turun, ada potensi harga lanjut naik. Oke, saya keep dulu. Tapi ada alasan lainnya yang bisa menjadi konfirmasi peluangnya bagus nih untuk buy di area tersebut. Itu ada. Kira-kira ada yang tahu nggak nih? Sepertinya masih bertanya-tanya ya. Nah, ini Bos Edi lupa tapi tahu. Tahu tapi lupa. Ini jawabannya hampir benar, Bos Devi ya. Konfirmasinya karena ada stokastik yang oversold, itu benar. Tapi ini alasannya karena adanya divergen. Di sini bisa jadi divergen. Ini jadi konfirmasi peluang entry yang bagus. Kenapa divergennya di sini bagus? Karena bisa perhatikan di outlook, di sini ada area support. Ada support, nyentuh support, ada divergen. Ini konfirmasi yang kuat harga masih akan lanjut naik, paling nggak sampai resisten terdekatnya di MA24. Di sini case-nya MA24, dan kita bisa lihat juga dari stokastiknya, ketika harga nyentuh MA24 sebagai resisten, stokastik juga dalam kondisi sudah memasuki area overbought. Jadi kita bisa TP di MA24 ini kalau kita ambil buy di support. Ini jadi konfirmasi bagus. Nah, dan kemarin ada yang melihat sharing untuk supportnya cuman dikasih garis seperti ini ya. Nah, untuk penempatan garis support resisten secara horizontal itu baiknya kita bisa lihat nih di sini banyak pantulan-pantulan harga. Tapi kalau kita mau menempatkan level support resisten secara horizontal, itu baiknya penempatannya pun secara presisi, dalam artian kita harus tempatkan pas di level di mana harga itu memantul naik atau mantul turun. Nah, di sini ada referensi pantulan harganya. Jadi kita tempatkan garis supportnya di level ini. Referensinya jelas. Resikonya kalau kita tempatkan asal-asalan, kita tempatkan di sini misalkan. Ya kalau case ini masih oke, tapi kebanyakan case kalau kita menempatkannya nggak pas referensi pantulan harganya, ya resikonya nanti penempatan SL-nya jadi
kurang bagus, entry point kita jadi kurang maksimal juga. Tapi kalau kita menempatkannya pas seperti yang case ini, kita tempatkan di sini, alasannya jelas karena ada pantulan harga di sini terkininya, dan sebelumnya juga ada pantulan harga di sini sebelum harga naik jauh ini bisa jadi referensi support yang cukup kuat. Nah, jadi kita bisa entry di level tersebut. Kita bisa entry-nya pas di area support. Ada false breakout pun dikit, kita udah safe. Karena entry kita di sini, stop loss kita taruh 300 poin aja. TP mau 1:1 atau di resisten terdekat udah oke. Ini case-nya kita buy dan TP. Alasannya pun jelas dan alasannya pun kuat gitu. Dari support horizontalnya ada area support kuat. Kita mau tarik garis trendline pun, walaupun ini kondisi downtrend, kita mau counter trend, case-nya seperti ini, ada divergent. Ini jadi peluang entry buy yang bagus. Dan konfirmasinya pun bagus, kuat. Seperti itu. Ini untuk NZD USD. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak untuk NZD USD ini? Ya, ini mumpung bahas divergent ya. Ini kebetulan ada case divergent. Jadi divergent itu bisa jadi konfirmasi untuk reversal maupun continuous. Continuous itu penerusan tren, tergantung divergentnya. Seperti itu ya. Lanjut lagi. Lanjut apa nih? Tadi katanya Bos Dian lanjut open table. Berarti kalau lanjut lagi open table lagi nih. Belum kenyang. Ya kalau saya juga belum kenyang, soalnya belum makan. Oke. Ini saya mungkin. Oke, ini kebetulan ada pertanyaan dari Bos Francisco ya. Bersamaan dengan Bos Nosi, kita coba buka USD JPY deh. Mungkin sebelum kita tutup nanti kita buka USD JPY dulu. Pertanyaannya, USD JPY berarti termasuk divergent di time frame berapa yang Bos maksud? Kita cari tahu dulu time frame-nya. Di time frame M30. Ntar kita buka chart polosan aja deh. M30 USD JPY apakah ada divergent? Ini bisa jadi divergent nih. Ini bisa jadi divergent. Nah, tadi ada peluang buy ya di A4 ini. Alasannya jelas, ada support, harga mulai naik. Jadi yang ambil peluang buy harusnya udah running profit nih. Nggak masalah, tinggal kita mau ambil apa enggak peluangnya di sini. Nih, ada divergent. Ya, ada divergent. Terus ini ada pertanyaan, cara menghitung risk reward rasio 1:1 atau TP atau SL-nya 1:1. Caranya seperti apa? Caranya begini. Jadi kalau kita entry, nggak masalah, mau bahas basic pun nggak masalah kalau memang itu perlu dibahas. Kita entry, ini saya buat merah aja deh biar kelihatan. Nah, kita entry di harga 109.720. Entry-nya di 109.720. Sekarang TP-nya di mana? TP-nya
Ini mungkin pertanyaannya ketika ada TP atau SL yang diketahui, kita mau nyari salah satunya ya ketika rasio 1:1. Nah, ini untuk case USD JPY. Misalkan nih kita entry di harga ini, lalu TP-nya katakanlah 300 poin atau 30 pips. 30 pips atau 300 poin. TP sama dengan 30 pips atau 300 poin. 300 poin. SL-nya mau diletakkan di harga berapa? Mungkin ada yang masih belum tahu. Pertama, kita lihat dulu transaksinya. Kalau transaksinya di sini kita entry buy. Kalau entry buy ya, kalau kita entry buy di harga ini TP-nya 300 poin, ada yang bisa bantu jawab nggak? Kita harusnya kasih TP-nya di harga berapa? Kalau kita buy di harga 109.720. Ada yang bisa bantu jawab? Berarti harga TP harusnya di harga berapa? Harga TP, nah ini ada 2 orang yang jawab dan dua-duanya berbeda jawaban. Dan dua-duanya jawabannya salah. Ayo, jawabannya masih salah nih. Nah, mungkin sedikit ini bocoran cara tahu pips atau poin ya. Ini kalau teman-teman lihat yang kecil ini di atas ini dihitungnya 1 poin. Naik turunnya itu yaitu naik turun 1 poin, 2 poin, 3 poin. Pips itu angka berikutnya. 1 pips itu sama dengan 10 poin. Jadi yang di sini poin, yang di sini pips. Ini kalau angkanya itu ada 3 angka di belakang koma. Kalau yang JPY kan ada 3 angka nih di belakang koma. Jadi angka terakhir ini hitungnya poin atau pips. Wah, ini yang jawab udah banyak. Oke. Bentar. Nah, ini banyak jawaban yang benar juga. Banyak jawaban yang benar juga. Tapi masih banyak yang salah juga ya. TP-nya benar yang jawab di harga 110.020. Jadi tinggal kita tambahkan aja 720 ini ditambah 300. Jadi kan 110.720. Karena kita buy, TP-nya di atas harganya. Jadi harga kita entry, kita tambahkan 300 poin. Ini kalau kita TP berarti kan rumusnya itu harga entry ditambah X poin. Jadi tinggal berapa poin tuh? Kalau 300 ya tinggal harga entry-nya kita tambahkan 300. Seperti itu. Terus SL-nya di harga berapa? Tinggal kita kurangi aja 300. Jadi harganya, kalau misalkan ini 1:1. 1:1 itu berarti TP-nya 300 sama dengan SL-nya juga 300 poin.
itu. Jadi kalau ada 1:1 itu maksudnya sebanding jaraknya. TP 300, SL-nya juga 300. Berarti kalau ini ditambah 300, kalau kita buy, berarti SL-nya, ya, batas kerugiannya di bawahnya 300 poin. Jadi harganya 109, 7 kurangi 3, 4, 20. Seperti itu. Sederhana kan cara ngitungnya. Jadi seperti itu ya maksudnya 1:1. Oke, seperti itu dulu. Kita balik pantau market dan sharing di grup ya. Seperti itu dulu sharing malam hari ini, review market malam hari ini. Semoga apa yang sudah kita sharingkan, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah sharing, bisa bermanfaat untuk teman-teman lainnya. Bisa lebih bagus lagi tradingnya, dan kalau ada kendala, ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan di grup, bisa tag ke saya atau di tag ke Bos Narko untuk pertanyaan yang mau ditanyakan, biar pertanyaannya nggak kelewatan. Seperti itu, saya pamit dulu malam hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas masing-masing. Selamat malam, salam profit konsisten dimanapun dan kapanpun. See you.